Perkenalkan, nama saya Nurul Hana Cukriyah dari kelas 4 PTK 1, jurusan Teknik Komputer Amik Mitragama. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang merancang alat pemotong sayur otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan mikrokontroler berbasis Arduino. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Pada zaman ini, teknologi sudah berkembang pesat. Manusia sudah tidak menggunakan lagi yang namanya alat tradisional. Karena perkembangan ini, manusia lebih memilih yang namanya otomatis. Hampir semua barang yang mereka gunakan dikatakan sudah bekerja secara otomatis. Contohnya saja adalah pembuat kopi otomatis. Kita hanya menekan sebuah tombol, dan kopi itu pun jadi. Mikrokontroler menjadi salah satu dari berhasilnya perkembangan teknologi. Karena dengan adanya mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak dari mesin atau peralatan, mikrokontroler tidak hanya murah dan terjangkau, tetapi juga sangat mudah digunakan. Pada usaha kecil yang dimiliki masyarakat, salah satunya adalah kedai gorengan. Sayur adalah bahan yang sangat utama, misalnya untuk membuat bakwan, tahu, dan lain-lain. Tentu saja melakukan ini secara manual tidak memakan waktu yang tidak sedikit, dan tenaga yang diperlukan banyak. Berdasarkan permasalahan yang tadi, maka dirancanglah alat pemotong sayur secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan mikrokontroler Arduino. Berdasarkan masalah yang tadi, maka pada penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat alat pemotong yang bekerja secara otomatis untuk memotong sayur, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengontrol alat pemotong sayur otomatis menggunakan Arduino berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah potongan sayur. Dan adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pemotongan pada sayur berbeda jenis bisa menghasilkan potongan yang sesuai dengan jenis gorengan yang akan dibuat. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama observasi, yang kedua adalah studi pustaka, yang ketiga adalah perencanaan dan realisasi, dan yang terakhir adalah pengujian. Sekarang kita masuk pada landasan teori. Yang pertama adalah konsep dasar robot. Robot adalah peralatan manipulator yang mampu diprogram, mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk memindahkan barang, komponen-komponen, peralatan, atau alat-alat khusus melalui berbagai gerakan terprogram untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Yang kedua adalah konsep dasar mikrokontroler. Mikrokontroler adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. Meskipun mempunyai bentuk yang lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan. Selanjutnya ada Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Pada penelitian ini, jenis Arduino yang dipakai adalah Arduino Uno. Selanjutnya ada Atmega 328. Atmega 328 adalah mikrokontroler chip tunggal yang dibuat oleh Atmel dalam keluarga Mega AVR. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi dengan rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Selanjutnya ada sensor ultrasonik atau sensor jarak. Sensor ultrasonik adalah sensor yang mengubah besaran fasis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino adalah bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para programmer.
pada struktur program Arduino. Struktur dasar dari bahasa pemrograman Arduino itu ada dua, yaitu di mana setup bagian untuk inisialisasi yang hanya dijalankan sekali di awal program, sedangkan loop untuk mengeksekusi bagian program yang akan dijalankan berulang-ulang untuk selamanya. Sampai di sini materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.